Shirley Mutiu. Saya berasal daripada Kampung Kanipungan Pitas, Kampung Masing Besar Pitas. Dan saya bersekolah di SMK Kanipungan Pitas. Selepas itu saya telah menyambung pembelajaran saya di peringkat Perayu University di SMK Pitas. Dan selepas itu saya telah berhijrah ke Semenanjung untuk ambil pendidikan diploma pendidikan awal kanak-kanak, yaitu di college swasta lah. Dan pada masa itu saya sebenarnya telah mengambil part time sahaja, yaitu pada hari Sabtu sampai hari Jumaat saya akan bekerja macam biasa di kindergarten, dan pada hujung minggu yaitu pada hari Ahad dan Sabtu saya akan belajar macam biasalah. So kita boleh cakap weekend class sahaja. Jadi pada masa itu saya berdikari sendiri untuk bayar saya punya yuran semua daripada gaji saya. Jadi sangat sangat susah juga, tapi syukur kepada Tuhan saya mampu, dan saya mampu menyiapkan saya punya diploma lah tanpa meminta-minta daripada ibu bapa saya. Tapi pada masa itu saya tidak terfikir pun untuk buat bisnes ataupun side income, sebab macam kita tahu kalau bekerja sahaja gaji pun tidaklah berapa tinggi. Sebab pada masa itu saya belum lagi komplit diploma, jadi gaji pun biasa-biasa sahaja. Jadi itulah, memang ada struggle di situ, tapi macam yang saya cakap tadi, syukur kepada Tuhan saya mampu menyiapkan diploma saya, dan saya dapat pulang ke Sabah. Jadi saya punya sedikit latar belakang. Saya merupakan anak yang ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Saya ada 1 kakak, 1 abang, 1 adik perempuan, dan saya lah. Dan untuk sign up Mary Kay, saya telah mengambil keputusan untuk sign up Mary Kay pada bulan Mei 2020. 2020, yaitu saya punya recruiter tidak lain tidak bukan ialah SD Nini. Jadi pada mulanya saya memang tidak mau sign up lah, tapi saya decide untuk sign up sebab saya mau memperbaiki kulit saya yang breakout masa tu tidaklah banyak, tapi lepas guna ada purging kan, ada proses inhaling proses. So memang ada jerawat banyak lah keluar selama 6 bulan 1 tahun lah begitu. Sekarang pun masih ada, cuma ada bekas-bekas lah. Tapi juga syukurlah sebab saya mampu melalui saya punya proses purging walaupun agak lama lah. Tapi kena sabar, because slowly but surely. Jadi kita teruskan untuk next question kita. Jadi untuk soalan yang kedua, so macam mana saya capai challenge Bali 2.0? Yang pertama ialah saya terapkan saya punya mindset lah, yang mana dalam mindset saya itu pada mulanya memang saya tidak pasti saya akan capai ataupun tidak, tapi dalam hati saya dan mindset saya cakap dalam diri saya sendiri, saya perlu capai ini, walau apapun saya perlu capai ini. Jadi saya mulalah bertindak untuk merekrut 2 orang setiap bulan, 2 BC setiap bulan. Dan pada pengakhiran, yaitu pada bulan Ogos, bulan 7 Ogos dan juga bulan 9, walaupun saya tidak dapat merekrut dua orang, tapi saya komplitkan pada bulan September, yaitu merekrut 1 orang sehingga komplit 8 orang.
depan orang. Oke, dan ya ada sedikit memang ada cabaran, orang kata cabaran bila kita melakukan sesuatu perkara pasti ada cabarannya. Jadi apa yang saya buat, bila saya rasa saya down ataupun saya rasa saya tidak boleh buat sudah nih, macam mana nih, cakap dalam diri saya. Jadi first yang saya perlu buat ialah saya cari balik semangat saya. Bila mula-mula saya terapkan dalam saya punya diri ataupun saya punya mindset, saya cakap saya mau capai. Okay? Lepas tu of course saya akan cari SD saya untuk berbincang macam mana nih, saya tanya dia begitu, walaupun dia tidur sudah pun saya ganggu juga. Ya, jadi saya sentiasa berkomunikasi dengan saya punya leader lah, saya punya SD. Ya, jadi saya punya SD pun sangat membantu, dan ya dia sangat-sangat membantu dalam apa juga yang saya buat selama saya join BDK lah. Oke, jadi itulah dalam tempo itu sehinggalah saya menyiapkan, memang ada cabaran di situ dan banyak juga kata-kata yang mungkin boleh menjatuhkan kita ataupun boleh melemahkan semangat kita, tapi bila kita ingat balik macam mana manisnya kejayaan nanti bila kamu dapat capai ataupun kamu dapat capai apa yang selama ini kamu impikan. Maksud saya dalam challenge Bali inilah, ya saya sebenarnya tidak juga mau travel sangat, ya, tapi mungkin kalau saya capai dalam hati saya, mungkin kalau saya capai ini challenge adalah sedikit yang saya boleh banggakan dalam diri saya, yaitu saya mampu buatlah apa yang saya sudah setkan ataupun sudah targetkan lah, saya punya goals, ya. Jadi itulah, saya sangat happy sebab saya mampu. Oke, jadi itu sahaja untuk yang kedua. Kita teruskan. Oke, sebelum saya lupa tadi, untuk yang soalan yang kedua, jadi macam mana, sejauh mana saya mengembangkan diri saya ataupun macam mana saya mau menyelesaikan challenge itu. Jadi dalam tempoh masa itu saya cuba apa sahaja yang saya rasa saya boleh membantu tim saya, walaupun tim saya masih tim yang kecil, tidaklah sebesar mana, ya. Saya coba apa sahaja, yaitu challenge saya try buat untuk menyemangatkan mereka lagi lah. Dan saya nampak di situ pentingnya peranan sebagai leader dalam pasukan. The speed of the leader is the speed of the gang. Ya, itu sangat betul. Jadi penting speed of the leader, dan dia punya anak-anak bawahan pun sangat penting sekiranya mereka membagi kerjasama lah, ya. Jadi itulah kejayaan saya untuk Bali ini, bukanlah kejayaan saya seorang, tetapi juga kejayaan saya bersama dengan saya punya visi lah, bersama dengan saya punya visi. Tanpa mereka, siapalah saya? Tanpa saya punya visi, saya tidak akan capai challenge Bali 2.0. Jadi syukur kepada Tuhan dan syukur kepada semua visi saya, kerana mereka telah membantu saya untuk menyiapkan challenge ini. Oke, jadi kita pergi ke soalan yang seterusnya. Jadi yang ketiga, yaitu apakah perasaan selepas siap? Perasaan saya sudah tentunya saya berasa lega, ataupun orang bilang ada macam lega sedikit lah begitu, tapi tidak bermakna saya perlu berhenti ataupun stop di sini sahaja. Mentang-mentang sudah capai challenge balik lah begitu. Ya, jadi saya punya perasaan sangat gembira, ya.
sangat teruja dan ya saya tidak sangka pun saya akan dapat capai. Macam mau menangis pun ada. Tapi itulah yang paling penting. Walaupun sudah siap, kena teruskan juga. Walaupun slow progress, buat sahaja. Kalau tidak boleh berjalan, merangkak. Kalau tidak boleh merangkak, menginsert pak kata IISSD jika. Ya. So saya dengar nih perkataan ini dari beliau lah. So ini sangat bermakna bagi saya dan juga sentiasa memberikan sokongan lah bila saya merasa down ataupun macam give up gitu. Jadi yang seterusnya. Yang nomor 4. Apakah perasaan bila challenge ataupun trip ditukar? Saya punya perasaan macam yang saya cakap tadi, saya bukanlah jenis orang yang suka sangat travel, tapi kalau saya diberikan peluang untuk pergi ke Bali, which is under company yang memang kita tidak boleh nafikan, percutian di Merike sangat-sangatlah best, taraf 5 bintang. Ya. Jadi saya memang mau pergi kalau memang akan join ke Bali kalau ada trip Bali. Tapi bila dapat email baru-baru ni iaitu akan ditukar ke Langkawi ataupun ke Langkawi selama 3 hari 2 malam. Dan juga ada satu pilihan lagi, kalau tidak mau yang itu boleh ambil pilihan yang kedua iaitu mengambil cash sebanyak RM3,000 Malaysia. Jadi bila saya terfikir sahaja sebab keadaan sekarang ni kan, mungkin kalau saya diberikan peluang lagi untuk buatnya challenge dan saya mau buat lagi, mungkin saya akan pilih yang bercuti lah. Tapi sebabkan keadaan sekarang banyak yang perlu dipertimbangkan ataupun lebih was-was, mungkin boleh pilih yang cash lah, begitu. Jadi perasaan saya sangat gembira lah, walaupun mungkin tidak boleh pergi ke Bali, tapi saya sangat teruja sebab company sangat-sangat tidak macam mana mau cakap, tidak hanya menabur janji manis, tetapi menunaikan dengan lebih lagi. Maksudnya walaupun tidak boleh fly ke Bali, maksudnya kalau pergi Bali sudah tu Indonesia, overseas sudah kan, tetapi mereka menggantikan dengan sesuatu yang saya pun tidak jangka sampai bagi cash sebanyak RM3,000. Dan juga kalau kita sudah tahu sedia maklum percutian ke Langkawi, ya di sana sangat-sangatlah, saya rasa orang kaya saja yang boleh pergi. Tapi saya rasa macam teruja dan speechless. Wow, betul kan ni begitu bila saya dapat tu email lah. Jadi saya sangat happy juga walaupun tidak dapat pergi ke Bali, tetapi company tetap memberikan pilihan untuk kita, pilihan yang terbaik. Dua-dua sama ada pilih antara pergi ke trip ataupun cash, dua-dua pilihan ialah terbaik. Ya, okay? Itu saja. Jadi yang terakhir, last but not least, iaitu saya punya goals, my future goals is, of course, I want to achieve my dream, I want to achieve my goals, which is mau jadi seorang sales director Merike lah. Jadi mungkin ada cabaran-cabaran tersendiri dalam mencapai goals tersebut, tetapi saya akan teruskan juga untuk menjadi seorang sales director di Merike, cepat ataupun lambat. Saya mau menjadi seorang sales director, under Pitas area. Ya, dan sudah tentunya saya mau membimbing pasukan saya sendiri, iaitu goal saya mampu
melihat ataupun mengeluarkan graduan red jacket 2 ataupun 3 orang di dalam tim saya sendiri. Ya, dan juga yang paling penting dapat membantu mereka untuk mendapat side income supaya mereka dapat meringankan beban mereka, yaitu dari segi keuangan lah. Ya, dan sudah semestinya akan membantu lebih ramai orang di luar sana lah. Saya punya goals ialah untuk membantu lebih ramai lagi orang untuk mendapatkan kulit yang cantik dan sehat dari saya. Okay, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya hari ini. Semoga kita semua belajar dari segi kesilapan masing-masing, ataupun kalau ada tersilap kata dari saya, maafkan saya. Kalau ada terguris ataupun kalau ada yang terkasar bahasa, saya minta maaf lah. Jadi itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi dengan kamu semua. Oke, bye. Setbacks and failures in life can make you bitter, or they can make you better. You choose if you will lose because of it or learn from it. You choose if you will suffer because of it or grow stronger because of it. The question is, what do you choose? It's a mindset. Winning or losing in life is a mindset, because the only way you can truly win or lose in life takes place in your mind. If you think positively or negatively about life, it's a mindset and a choice. Whether you think positively or negatively about yourself, it's a mindset and a choice. How do you explain siblings brought up exactly the same way with completely opposite results and quality of life? Mindset. How do you explain people who break free from poverty? People who refuse to accept limitations placed on them by their immediate environment? Mindset. The circumstances of your life do not define you. The people you don't choose to grow up with do not define you. You have the power. No matter what has happened to you or will happen to you in the future, no one can take away the freedom of your mind. You have the power. Setbacks and failures in life can make you bitter, or they can make you better. You choose if you will lose because of it or learn from it. Choose to learn from it. You choose if you will suffer because of it or grow stronger because of it. Choose to grow stronger from it. Whatever you're going through, use it. Don't waste it. Use it. Learn from it. Grow from it. Set an example because of it.